Bayam sudah selesai. Nah kita tutup 3 hari nggak nyuci. Selesai. Ini mau manggang apa itu ikan buat suami nanti makan. Paling malam dia pulang soalnya iniin barangnya jauh-jauh. Jadi aku pakai ini aja. Tuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana pada sehat nih? Insyaallah semuanya pada sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi sama aku Risa. Karena aku nggak pakai hijab, jadi aku nggak ngeliatin muka karena panas banget di sini. Di sini aku mau masak sore, mumpung anak aku sama ibu. Di sini ada ikan, aku beli 2 tadi 17.000 mau aku panggang. Ada bayam, aku mau nyayur bayam. Dan ada ceriwis mau aku rebus aja. Nah aku habis beli bumbu juga dari ke Mamang Sayur. Ini masakonya itu 5.000 10. Ada bawang ini 2.000. Ini 1.000. Tuh lumayan sih kalau 1.000 ini. Ini 2.000, ini 2.000 tuh. Bawangnya masih banyak. Nah di sini itu dapatnya itu 4 itu 5.000 katanya seperti itu. Jadi di sini aku mau bakar apa itu ini buat suami aku, mumpung anakku di ibu. Sekarang kita mulai masak. Nah ini tuh buat bumbu ikan bakarnya aku pakai kunyit, bawang merahnya lupa. Nanti aku pakai 1 bawang merah, bawang putih dan juga ini jahe bubuk. Kita manggang ikannya dulu. Kita pakai bulmi dulu kayak blueberry gitu supaya empuk. Tuh, cukup 1 aja nanti. Kita mulai panggang. Nah, ini bumbunya udah ulek, tinggal aku tambahin minyak sedikit sama margarin. Udah ini pakai masako sama garam udah. Sini aku mau ngerebus air dulu buat ngerebus ceriwisnya. Ini suamiku suka banget ini sebelah 2 aja, takut ada ikannya kayaknya sedang gak dibalik. Iya betul. Ini aku beli 2 ikat tapi aku kurus-kurus. Ini bayamnya aku masak 1 ikat aja buat aku doang. Tuh kurus-kurus gini. Asar aku masukin ceriwisnya karena ininya udah mendidih. Kalau punya anak tuh kerja cepet-cepet. Udah matang ininya udah kayak gini, kita kasih bumbu. Ikannya udah mateng, kita angkat. Cukup ini buat suami. Lagi nyayur bayam udah mateng semua. Ini ikan bakarnya tadi, ini lencah, ini tuh sambal kecap, ceriwis dan juga sayur bayam buat aku. Nasinya aku baru masak. Oke, sudah selesai. Nah kita tutup, takut ada cak-cak jalan. Oke, karena suamiku tuh pulangnya malam. Tinggal lanjut cuci-cuci perabot. Setelah itu mau nyuci bajunya si Dedek, karena baju si Dedek itu pakai tangan, nggak pakai mesin cuci. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillah, tuh cuciannya sudah beres. Aku sudah mandi dan udah nyuci baju anakku, udah aku keringin juga. Jadi tinggal kita jemur aja di dalam rumah. Anakku udah dianterin tadi sama adek, dianya tidur. Dia tidur jam 4 ataupun jam 5 dia nggak bakalan bangun. Nanti bangunnya itu jam 12 malam itu kalau Mimi aja, kalau enggak itu. Dan nyenyak banget boboknya, gantengnya ibu. Jadi aku mau ngejemur. Ini ngejemurnya di dalam aja. Tuh. Ini apa itu udah di dalam ini tempatnya tuh. Jadi aku jemurnya di dalam aja. Aku kalau nyuci bajunya si Dedek itu sore. Kadang-kadang pagi sih kalau ada yang ngomong gitu. Pasti pagi. Ini soalnya anakku nggak ada yang ngomong, jadi aku nyucinya itu sore. Jadi besok itu nggak ada cucian. Ada cucian itu pakaian yang dia pakai yang sekarang. Nah gitu. Masak udah selesai, tinggal nunggu suami. Tapi kayaknya suami aku malam ini agak malam pulangnya.
Soalnya tadi tuh, ini tuh jam 5, katanya masih ada 4 toko, masih jauh. Soalnya mobilnya suami tuh yang dia pakai kerja itu rusak, lagi dibetulin. Dia pakai mobilnya orang lain, jadi tokonya itu banyak, 30 toko. Jauh-jauh tempatnya itu, kayak jalan-jalan gang kecil gitu. Mobilnya kan kecil, kalau mobil suami aku tuh kan gede gitu, jadi dia agak capek nanti. Jadi aku pinjemin baju dedeknya dulu. Besok ini tinggal dikeluarin, diangetin gitu. Ininya itu aku capitin aja di sini. Cuman 2 kok, ini tuh tiram dia kalau mandi aja. Selesai. Besok aku nyuci punya kita baju banyak juga cucian aku, karena udah 3 hari nggak nyuci. Selesai. Ini tuh wadah buat cucian. Aku mau liatin anak aku dulu. Basnya habis ini. Aku tuh lagi nulis sama suami. Tuh, 2. Minyak banget anak aku boboknya. Jadi aku sambil nunggu suami, mana ya HP kok, aku nge-WA suami dulu. Biasanya aku kalau kalau anak aku tidur, aku tuh ikut tidur. Apalagi sekarang aku lagi nggak sholat. Anakku katanya tuh susunya belum habis tadi. Tidur lagi. Susunya masih nyisa tuh, setengah tadi. Dodotnya juga belum aku ambil, masih di dapur. Katanya masih 3 toko lagi. Jadi aku mau tiduran dulu sambil nunggu suami. Biasanya kalau aku ketiduran itu suami aku tuh nggak berani ngebangunin aku ya. Dia itu langsung masuk, assalamualaikum. Dia lihat anaknya sama aku lagi tidur. Nanti paling dia cium aja. Nanti dia itu udah mandi, dia makan, udah makan, sholat, dia sholat isya itu. Kadang-kadang dia itu tidurnya tuh di pojok tuh, di sana tuh. Kalau tahu aku udah tidur tuh di sana, dia di ujung. Karena dia itu nggak mau ngeganggu aku tidur. Kenapa? Karena dia tahu kalau siang itu aku nggak ada waktu tidur, karena anak aku kalau siang itu tidurnya itu 1 menit ataupun 2 menit, itu nggak bohong sama sekali. Kalau kita gendong anak aku, nyenyak banget tidurnya. Kita simpen aja 2 menit aja dia udah bangun langsung ngoceh. Kadang-kadang dia ngenyotin tangannya itu pas bangun. Nanti kita bawa main sebentar, dia tidur lagi. Nanti 2 menit, paling lama itu 3 menit. Dia lama tidur anak aku, yang penting kita ada di sampingnya. Kita sama-sama tidur sama dia gitu. Itu lumayan agak lama, kadang-kadang 15 menit gitu. Tapi kan kita kepala sakit ya kalau apa itu kita mau rep itu tidur. Udah itu kita udah bangun lagi, jadi kepala itu malah sakit gitu. Sekarang itu udah 3 malam, anak aku itu jam 4 itu dia setengah 4. Dia itu udah bangun dan nggak tidur lagi sampai ayahnya berangkat kerja. Kadang-kadang aku nggak kuat, ya mana aku harus masak buat suami. Kadang-kadang kata suami tuh, ya udahlah, katanya nggak usah masak yang, katanya aku beli aja. Kan anaknya nggak mau tidur gitu kan. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kalau aku udah nggak kuat gitu kan, namanya kita masih ngantuk ya, jam 4 itu. Aku bikin kopi aja, aku bikin roti. Makanya kalau sore itu udah aku siapin kopi sama roti. Karena kadang-kadang pagi tuh aku nggak kuat ngantuk, anak aku udah nggak mau tidur lagi, jadi aku bikin kopi sama roti gitu. Nanti nunggu dia itu, kadang-kadang itu jam setengah 6 kalau ayahnya udah berangkat, tidur lagi anak aku tuh ya. Kadang-kadang sampai setengah 7. Kadang-kadang jam 7 aku bawa main dulu ke sana tuh, ke ibu gitu. Kadang-kadang aku mandiin dulu kalau dia nggak keburu tidur gitu. Kalau pagi itu paling seperempat jam dia itu tidur, udah itu bangun kayak gitu. Jadi aku masak itu sama bersih-bersih rumah, nyapu, aku akalin sekarang itu jam 4, kalau nggak jam 5 anak aku udah tidur sore. Karena kalau aku titipin lama-lama sama ibu, kan ibu perutnya masih sakit ya, bekas di laser apa itu, ngehancurin batu ginjalnya itu di perutnya dulu. Nah sedangkan adik aku kan punya anak kecil juga kan, kalau lama-lama nitip itu aku kayaknya nggak enak gitu. Kalau aku titipin lama, kitanya bersih-bersih apa gitu di rumah itu kayaknya nggak tenang gitu aku itu, walaupun sama orang tua sama adek. Jadi aku akalin sekarang, bodo amat rumah ini berantakan gimana, tempat tidur acak-acakan,
Jadi aku tunggu itu habis asar. Jadi anak aku kalau habis asar itu dia betul-betul nyenyak banget tidurnya tuh. Segitu berisiknya aku ngomong, bikin video. Tuh lihat. Dia nggak bakalan bangun. Ini nanti jam 12, kalau nggak setengah 12. Dia itu kalau nggak pingin mimi. Udah mimi itu dia tidur lagi, nanti bangun itu jam 4. Nah seperti itu anak aku itu. Lucu. Orang itu siang itu tidur. Terus kan kalau anak bayi itu kan istilahnya, kalau malam itu ngajak orang tuanya begadang. Tapi alhamdulillah anak aku itu ya nggak pernah ngajak aku begadang. Pernah itu pas dia dari pertama lahir gitu, terus sampai ke 4 harinya itu iya, kadang-kadang dari jam 2 sampai jam 5 subuh gitu dia itu ngajak badang. Tapi ada mama mertua di sini. Terus pas aku udah diurut 3 hari itu nggak boleh tidur katanya ya, karena maberan itu sama orang tua di situ. Nah aku itu kan malamnya 2 malam aku nggak tidur ya, mana siangnya nggak boleh tidur. Itu aku langsung sakit kepala itu, dung 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 di sini tuh. Langsung aku periksa itu pas waktu kontrol pertama. Jadi kan kalau habis lahiran di bidan itu dikasih kontrol itu gratis 2 kali. Pas aku kontrol itu 3 kali kontrol, darah aku 160. Nah dari situ aku tidur aja siang kayak gitu kan. Tuh alhamdulillah dia nyenyak banget anakku. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video-video aku. Maaf banget kalau videonya ya cuma gini-gini aja di dalam rumah gitu. Tapi aku menyimpan momen-momen saat anak aku masih kecil dan berbagi ya pekerjaan aku deh. Nah suami aku lagi ngebel tuh. Dia lagi mau video callan barusan. Oke terima kasih ya buat kalian.